baru, yaitu ekonomi yang merata ke seluruh Indonesia. Nah, salah satu ketahanan pangan makanya diambil juga di tempat yaitu di Kalimantan Tengah. Nah, ini kita berharap apabila sudah dibangun di Kalimantan Tengah, ini akan mendorong, karena dia akan menjadi epicentrum, dia akan mendorong pembangunan lebih jauh lagi di Kalimantan, termasuk daerah tengah dan timur. Di sana nanti bukan saja pembangunan ekonomi dalam pengertian industri yang tumbuh, kemudian konstruksi yang tumbuh, tetapi juga ketahanan pangan, kegiatan pertanian. Saya pikir kalau ini berhasil dijalankan, maka salah satu penyelaman ekonomi nasional kita ini adalah di bidang pertanian. Dan sekarang ini saja, di triwulan kedua, yang paling positif adalah pertanian. Kemudian yang kedua baru Infocom, dan yang ketiga baru pengadaan barang dan jasa, modal yang utamanya dijalankan oleh pemerintah. Nah, itu yang terpenting. Baik Bang, ini ada pertanyaan terkait Papua Bang. Ada 2 pertanyaan, mungkin Abang bisa langsung jawab. Yang pertama, apa rencana strategis Pak Jokowi untuk Papua seiring akan berakhirnya dana khusus Papua sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Nah, itu dari Bang Charles yang bertanya. Kemudian satu lagi dari John Nahuai. Dia bertanya, apakah dengan adanya stimulus UMKM, masyarakat asli Papua yang bergerak di sektor UMKM juga bisa mendapatkan akses untuk bisa mendapatkan stimulus UMKM. Jangan sampai ternyata kami hanya bisa hanya sekedar wacana saja, kami tidak bisa menerima bantuan UMKM tersebut dari masyarakat asli Papua. Ya, saya bisa menjawab begini, untuk menghadapi berakhirnya Otsus ini, sekarang pembahasannya berada di tangan Pak Prof. Mahfud MD, dan beliau kan juga sudah ke Papua dalam beberapa waktu terakhir ini. Jadi Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam sedang bersama-sama dengan menteri-menteri yang terkait di bawah Menko Polhukam sedang berupaya untuk mencari jawaban-jawaban strategis terkait dengan berakhirnya Otsus tersebut. Apakah? Nah, ini saya belum bisa menjawab, nanti Pak Mahfud MD yang akan memberikan jawaban yang lebih tuntas, karena kementerian beliaulah dan kementerian terkait di bawah beliau yang sedang menggodok problem Papua ini. Kemudian kecintaan Pak Jokowi terhadap Papua ini tidak ada habisnya. Setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode kedua, tanggal 20 Oktober, kemudian 21 Oktober saya waktu itu diangkat sebagai bicara Presiden, 22 Oktober 2019 dilantik semua menteri, kemudian kami berangkat lagi ke Papua, ke hampir 6 ibu kota kabupaten, termasuk meresmikan jembatan Holtekam, termasuk juga ke daerah yang terjadi sebelumnya ada kerusuhan di atas. Beliau di antara semua daerah di Indonesia yang paling banyak didatangi Presiden Joko Widodo itu adalah Papua dan Papua Barat. Beliau ingin sekali mengentaskan problem kemiskinan, ketertinggalan, kemudian juga terkait dengan pembangunan infrastruktur, ini bisa betul-betul dinikmati bukan saja dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote, dan beliau meninjau langsung ke Papua. Jadi kalau terkait dengan UMKM, tentu itu berlaku untuk semua rakyat Indonesia yang berada dalam yang sekarang sedang digodok oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Mudah-mudahan ada semacam keseimbangan antara penerima UMKM yang dari beragam pulau ini, dari Sabang sampai Merauke, dan ini yang sedang digodok oleh Kementerian UMKM, Koperasi dan UMKM. Mudah-mudahan data-datanya bisa dibantu oleh teman-teman juga, sehingga siapa yang mendapatkannya adalah mereka yang berhak untuk mendapatkan. Gitu. Iya, ada masukan tadi Bang soal UMKM ini. Diharapkan karena dananya sangat besar, ada lembaga yang memang melakukan pengawasan penggunaan dari UMKM supaya seperti yang Abang sampaikan tadi bisa tepat sasaran
menerimanya. Kemudian Ya. ini Bang, ada yang selanjutnya terkait masalah pendidikan di masa pandemi. Apalagi kita tahu sekolah-sekolah banyak yang masih tidak menjalankan aktivitas, melakukan pendidikan jarak jauh, tapi persoalannya ada banyak daerah, khususnya desa-desa yang masih belum terakses internet. Bahkan listrik saja mereka belum ada, apalagi internet. Kemudian yang kedua, kalaupun mereka bisa mengakses internet, untuk bisa kemudian mengakses pendidikan itu kan butuh biaya. Mereka harus punya laptop, harus punya gadget, atau harus punya kuota internet juga untuk bisa mengakses pendidikan jarak jauh tadi. Nah, bagaimana Bang solusi agar pendidikan di masa pandemi ini tetap bisa dirasakan oleh semua generasi muda? Jangan hanya orang-orang di kota ataupun yang memiliki kemampuan untuk bisa mengakses fasilitas-fasilitas pendidikan. Bagaimana Bang? Alhamdulillah sekarang kan yang namanya palaparing kan sudah mencapai dari barat sampai ke timur, dan memang ada sejumlah masih beberapa perbaikan, tetapi saya mendengar kemarin ada pernyataan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa dana-dana seperti dana BOS dan yang lain-lain itu bisa diakses untuk keperluan pendidikan nasional kita, seperti itu. Nah, ini tinggal misalnya kalau untuk uang kuliah kan juga UKT ini mengalami, ada yang bisa dibebaskan, ada yang bisa mengalami semacam diskon dan segala macam. Tolong diakses semua website yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga teman-teman bisa tahu apa saja insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah, baik untuk keperluan perguruan tinggi, baik untuk keperluan di tingkat SMA, SMP, SD, dan PAUD. Dan semuanya itu sekarang diupayakan oleh pemerintah, termasuk juga sekarang ini rencana Presiden untuk menambah lagi untuk bidang pendidikan dan kesehatan di dalam APBN, RAPBN yang baru. Jadi diupayakan semua pihak baik di seluruh Indonesia terkait dengan segala jenjang pendidikan ini mendapat insentif, mendapat dukungan langsung dari pemerintah. Memang ada beberapa kasus-kasus tertentu, tapi sekarang sudah dicoba diatasi, dan Mendikbud sekarang juga sudah menyarankan agar dana BOS itu juga bisa dipergunakan untuk kegiatan mengakses yang namanya internet dan yang lain-lain. Iya, terima kasih. Jadi kepada teman-teman peserta di sini tadi